Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu diberikannya syafaat kepada beliau. Syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nantinya akan kita dapati ketika di yaumil akhir nanti. Dan syafaat itu meliputi 4 hal. Yang pertama, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika seluruh umat manusia berkumpul di satu tempat yang dinamakan padang mahsyar, dari Adam sampai kiamat, kita kumpul seluruhnya di tempat padang mahsyar tersebut. Dalam suasana padang mahsyar itu, kita gelisah, cemas untuk menunggu datangnya yaumul hisab, hari perhitungan. Dalam kecemasan tersebut itulah datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sekelompok manusia ini kemudian berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, tolong engkau mohon kepada Allah, tolong kami mohon kepada Allah agar hisab disegerakan, agar pengadilan segera dimulai." Nabi Adam kemudian berkata, "Mohon maaf, bagaimana saya bisa membantu kalian? Saya saja ini malu ketemu dengan Allah karena saya punya dosa, pernah melakukan larangan Allah ketika saya dilarang memakan buah khuldi, tapi justru saya memakannya. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa membantu kalian." Nabi Adam kemudian berkata, "Silahkan Anda datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam." Sekelompok manusia ini pun kemudian menuju kepada Nabi Ibrahim dan berkata, "Ya Ibrahim, Anda adalah kakek para nabi. Tolong kami menghadaplah kepada Allah agar pengadilan segera dimulai." Nabi Ibrahim pun berkata, "Maafkan saya tidak bisa membantu kalian." "Kenapa ya Rasulullah? Anda kan Rasul Allah." Nabi katakan, "Betul saya Rasul Allah, tapi saya pernah melakukan dosa, saya pernah melakukan bohong sekali seumur hidup saya." Pendengar yang saya muliakan, pada saat bagaimana Nabi Ibrahim berbohong dalam hidupnya, saya ingin mengingatkan alam pikiran kita kisah Nabi Ibrahim ketika beliau berhadapan dengan Raja Namrud. Pada saat itu Namrud berkata kepada Ibrahim, "Ibrahim, kau telah menghancurkan berhala-berhala kami, kau telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, sekarang kau harus dihukum mati." Ibrahim katakan, "Maaf Tuan Raja, siapa yang bilang saya membunuh berhala-berhala Anda?" "Ah, tidak usah banyak bicara. Menurut laporan para intel, kamu yang melakukan penghancuran ini." Ibrahim kemudian menyela, "Maaf Tuan Raja, bukan saya. Setahu saya, katanya tidak hancur semua berhala Anda. Ada satu yang paling besar selamat." "Iya, betul, ada satu berhala yang paling besar selamat." Ibrahim kemudian berkata, "Ah, mungkin yang selamat itu yang hancurkan patung-patung berhala yang ada di sampingnya. Siapa tahu tawa itu yang besar tidak mau disaingi, akhirnya dia hancurkan semua yang kecil ada di sampingnya." Namrud berkata pada saat itu, "Ibrahim, kau sudah gila apa?" "Kenapa Tuan Raja? Mana bisa patung ini menghancurkan patung yang lainnya? Apa kau sudah gila?" Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa Anda sembah? Anda tahu ini patung tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa Anda menyembahnya?" Pada saat itu, tak kancing Raja Namrud dan berkata, "Ya mau kebanyak ceritamu di situ, kasih nggak kupatapas aku." Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim katakan, "Ya Tuhan, bukan saya menghancurkan berhala Anda, ini yang hancurkan." Telunjuknya menunjuk patung, ininya menunjuk dirinya sendiri. Disitulah saatnya Nabi Ibrahim bohong, tidak mengakui penghancuran berhala itu, padahal beliau yang menghancurkan berhala pada saat itu.
Inilah kondisi bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar yang saya muliakan, Nabi Ibrahim seumur-umurnya hanya sekali berbohong kepada Allah, malu berhadapan dengan Allah ketika di yaumil akhir kelak. Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada sekelompok manusia yang datangi, kau datanglah kepada Nabi Isa dan mohon kepadanya. Kelompok manusia ini pun kemudian menemui Nabi Isa dan berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, tolong Anda bantu kami menghadap kepada Allah agar Allah segera membuka pengadilan. Nabi Isa kemudian berkata, bagaimana saya mau menolongmu? Saya malu ketemu Allah. Saya dulu diutus Allah untuk menyempurnakan akidah manusia. Justru pengikut-pengikutku menyembah saya menjadi Tuhan. Dan saya tidak tahu harus bagaimana bertanggung jawab kepada Allah nanti. Kemudian Nabi Isa berkata, kau datanglah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan mohon pertolongannya. Sekelompok manusia ini pun datang kepada Nabi Muhammad dan berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tolong Anda bantu kami. Kami mohon kepadamu ketemu dengan Allah dan mohon kepada Allah agar segera membuka pengadilan. Nabi Muhammad kemudian berkata, wah, kalau soal itu memang itulah tugas saya, memberikan pertolongan dan syafaat kepada manusia. Nabi kemudian melakukan sujud. Dalam sujudnya Nabi kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, atas nama kasih sayangmu hamba memohon kepadamu ya Allah, segeralah engkau buka yaumul hisab, segeralah engkau memulai penghitungan amal-amal. Allah kemudian berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad, bangkitlah engkau dari sujudmu, kemudian apa permohonanmu saya kabulkan hari ini. Pada saat itu Allah mengabulkan permohonan Rasulullah Muhammad SAW dan serta-merta pengadilan pun dimulai. Pendengar yang saya muliakan, itulah syafaat pertama Rasulullah SAW yang diberikan di yaumil akhir kelak. Syafaat yang kedua diberikan Rasulullah SAW khusus kepada umat Islam. Kalau yang pertamanya berlaku kepada seluruh umat manusia, maka syafaat yang kedua Rasulullah berikan khusus kepada umat Islam, yaitu mereka yang sudah masuk neraka, mereka yang sudah dihukum di dalam neraka. Kemudian Nabi memohon kepada Allah, Nabi datang bersujud kepada Allah, ya Allah, atas nama Rahman dan Rahimmu, atas nama Maha Penyayang dan Maha Pengasihmu, hamba memohon kepadamu ya Allah, ampunilah, maafkanlah segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh hamba-hambamu, khususnya umatku ya Allah. Hamba sadar ya Allah, mereka telah mendurhakaimu, mereka telah menipumu, mereka telah mengkhianatimu ya Allah. Tapi hamba juga sadar ya Allah bahwa ampunanmu jauh lebih besar daripada dosa-dosa mereka. Karenanya ya Allah, hamba mohon kepadamu, ampuni mereka, kemudian angkat mereka dari dalam neraka dan masukkan mereka ke dalam surga. Alhamdulillah, pada saat itu Allah pun kemudian mengabulkan permohonan Rasulullah SAW. Pendengar yang saya muliakan, syafaat yang ketiga Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan syafaatnya kepada umatnya yang sudah divonis masuk neraka. Nah, sudah ditentukan bahwa ini si fulan masuk neraka, tetapi belum dieksekusi, belum dimasukkan ke dalam neraka. Nabi kemudian menghadap kepada Allah, ya Allah, atas nama Maha Rahman dan Maha Rahimmu, saya mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau masukkan umatku ini ke dalam neraka. Pendengar yang saya muliakan, meskipun dia sudah divonis masuk neraka, tetapi dia belum dieksekusi masuk ke dalam neraka, Nabi memohon, ya Allah, jangan kau kodong kasih masuk ini neraka, ampuni dia ya Allah, hamba-hambamu ini, umatku ini, saya mohon kepadamu ya Allah, ampuni dia, jangan engkau masukkan dia ke dalam neraka. Allah pun kemudian mengabulkan permohonan Nabi. Yang keempat, syafaat Rasulullah SAW diberikan kepada umat Islam di surga kelak. Pada saat itu, ketika seluruh umat manusia sudah masuk ke dalam surga, terkhusus umat Islam, Nabi kemudian memohon lagi kepada Allah, ya Allah,
hamba mohon kepadamu ya Allah agar mengangkat derajat umatku. Jadi pada saat itu orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, Nabi datang lagi menghadap kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu umatku yang sudah masuk dalam surga ini angkat derajatnya. Allah pun kemudian mengabulkan doanya. Akhirnya orang yang tadinya sekeluarga tetapi level tingkatan surganya berbeda, maka diangkat dia untuk ketemu dengan saudara-saudaranya atau keluarga-keluarganya. Pendengar yang saya muliakan, saya kasih contoh. Misalnya ada seorang istri masuk ke dalam surga tapi levelnya surga tingkat 5. Suaminya karena bagus amalnya, dia berada pada tingkat 4. Karena syafaat Rasulullah, akhirnya istri tadi diangkat derajatnya masuk ke level keempat, kemudian ketemu dengan suaminya. Jadi syafaat itu mengangkat derajat orang, bukan justru yang di atas turun menemui istrinya, tapi yang dibawa naik, diangkat derajatnya untuk ketemu dengan keluarganya. Pendengar yang saya muliakan, pada saat Nabi menjelaskan syafaat-syafaat ini kepada para sahabatnya, saat itu ada di antara sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, luar biasa syafaat itu, betapa besar syafaatmu ya Rasulullah. Tapi saya mohon ya Rasulullah, mohon petunjukmu, bagaimana caranya mendapatkan syafaatmu di yaumil akhir nanti. Nabi kemudian berkata, jika kalian ingin mendapatkan syafaatku di yaumil akhir nanti, syaratnya hanya satu, perbanyak bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kemudian mengulangi lagi, perbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak akan memberikan pertolongannya berupa syafaat. Dan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaratnya memperbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunaikan salat 5 waktu, kemudian lengkapi dengan salat-salat sunat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Dasat Latif untuk pendengar Suara Celebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi